Pada suatu malam, kantor polisi mendapat telepon dari penjaga taman umum yang tutup. Penjaga itu melaporkan dia melihat sosok yang mencurigakan menyelinap masuk. Tapi dia mengaku itu bisa saja sebuah kesalahan. Tetap saja seorang polisi datang untuk menyelidiki dan memeriksa taman. Bisakah kamu tahu apakah penjaga taman itu benar? Ya, sepertinya memang ada seseorang di taman itu. Lihat, ada peringatan untuk tidak berjalan di atas rumput. Tapi rumputnya terinjak-injak, jadi pasti ada orang di sana. Di malam hari, seorang detektif menerima telepon dari pemilik restoran yang panik. Pemilik restoran mengatakan sejumlah uang dicuri malam itu. Detektif bergegas ke restoran dan menanyai para staf, pelayan, koki, dan petugas kebersihan. Pelayan restoran bilang, "Aku sedang sibuk menerima pesanan saat pencurian terjadi." Koki bilang, "Aku sedang di dapur untuk menyiapkan makanan. Aku tidak melihat apapun." Petugas kebersihan bilang, "Aku sedang di luar untuk istirahat dan menelepon." Detektif langsung tahu siapa yang berbohong. Siapakah dia dan bagaimana detektif bisa tahu? Detektif menyadari petugas kebersihan itu berbohong. Dia mengaku sedang berada di luar saat pencurian terjadi. Tapi sang detektif menyadari malam itu hujan turun dengan lebatnya dan tidak ada tempat yang terlindung di luar untuk menelepon. Jadi alibinya berantakan. Pria itu pasti pelakunya. Sekarang musim hari raya dan orang-orang mendapatkan hadiah. Jane juga mendapat beberapa hadiah dari daftar keinginannya. Semuanya dibungkus dengan kertas merah kecuali 2. Semuanya dibungkus dengan kertas emas kecuali 2. Dan semuanya dibungkus dengan kertas hijau kecuali 2. Berapa banyak hadiah yang didapat Jane? Jane mendapat 3 hadiah. 1 dibungkus kertas merah, 1 dibungkus kertas emas, dan 1 lagi dibungkus kertas hijau. Ini bulan Desember, dan para peri bekerja sangat keras membuat mainan untuk liburan. 3 peri membutuhkan waktu 3 jam untuk membuat 3 mainan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan 6 peri untuk membuat 6 mainan? Jika 3 peri butuh waktu 3 jam untuk membuat 3 mainan, berarti 1 peri butuh waktu 3 jam untuk membuat 1 mainan. Jadi jika ada 6 peri dan targetnya adalah 6 mainan, maka mainan itu akan selesai dalam 3 jam juga. Oke, untuk memecahkan teka-teki berikutnya, kamu harus berpikir kreatif. Apa kamu bisa? Coba kita lihat. Emily sering melihat hal-hal aneh. Dia sering melihat orang dan benda-benda yang sebenarnya tidak ada, tapi dia menganggapnya sebagai sesuatu yang nyata. Dia juga kadang percaya dirinya berada di berbagai lokasi yang jauh dari tempat dia sebenarnya. Emily tidak mengalami gangguan jiwa dan juga tidak pernah mengonsumsi zat yang memengaruhi pikiran. Jadi bagaimana pengalamannya bisa dijelaskan? Emily mengalami semua pengalaman ini saat dia tidur. Begitu juga denganmu. Oke, sepertinya kamu sudah paham. Berpikir kreatif. Ini yang baru. Andrew tidak pernah ditahan, tapi dia sudah dipenjara selama 8 tahun. Bagaimana mungkin? Andrew bekerja di sana sebagai sipir. Marjorie Winifred adalah salah satu wanita terkaya di negara ini. Ia memiliki rumah mewah, perabotan mahal, perhiasan bernilai jutaan dolar, dan sebagainya. Tapi terlepas dari kekayaannya, tak satu pun dari rumah-rumah mewahnya memiliki AC. Dan dia tidak pernah punya mobil atau TV, bahkan ponsel. Bagaimana kamu bisa menjelaskan hal ini? Marjorie Winifred hidup berabad-abad lalu ketika barang-barang itu belum diciptakan. Kerja bagus. Sekarang lihat gambar ini.
Ada 4 anjing dan mereka semua sangat bersemangat untuk mendapatkan susu. Bisakah menebak anjing mana yang akan pertama minum susu? Jika mencermati pipa-pipa ini secara saksama, kamu akan melihat sebagian pipa tersumbat pada suatu titik. Pipa yang mengarah ke anjing ketiga tersumbat di bagian paling ujung, dan ini sumbatan pada pipa lainnya. Satu-satunya anjing yang bisa minum adalah anjing kedua. Esme sedang berjalan di hutan dan tentu saja dia tersesat. Untungnya dia menemukan rumah penyihir. Dia memasukinya, mengelus kucing penyihir itu, dan meminta wanita itu menunjukkan jalan pulang. Tapi penyihir itu tidak mau melepaskan Esme. Gadis itu harus memecahkan sebuah teka-teki dulu. Aku punya 3 anak perempuan. Masing-masing dari mereka punya 1 saudara laki-laki. Bisakah kamu tahu berapa jumlah anakku? Bisakah kamu membantu Esme? Penyihir itu punya 3 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Total 4 anak. Baiklah, sekarang kita bersantai sedikit dan melatih mata. Aku akan menunjukkan beberapa gambar dan kamu harus menemukan kesalahan di dalamnya. Simpel kan? Ini yang pertama. Apa yang salah di sini? Wanita ini makan sup dengan garpu. Semoga kamu menyadarinya. Ini yang berikutnya. Buka matamu lebar-lebar. Apa yang salah di sini? Apa kamu melihat pisang yang tumbuh di semak-semak? Aneh. Oke, bagus. Ini gambar baru untukmu. Bagaimana menurutmu? Mobil ini tidak memiliki pintu. Oke, tinggal beberapa lagi. Kita buat sedikit lebih sulit. Apa yang salah dengan gambar ini? Ini jelas London. Kita bisa tahu dari landmarknya. Tapi lihatlah, orang-orang mengemudi di sisi kanan. Di London, semua orang mengemudi di sisi kiri jalan. Bagaimana dengan gambar ini? Apa kamu melihat sesuatu yang mencurigakan? Ada kalender di atas meja dan entah kenapa tanggal 27 Desember ditandai sebagai hari libur musim dingin. Kita semua tahu itu tidak benar. Sekarang yang ini benar-benar sulit. Kita lihat apakah kamu bisa menebaknya. Apa yang salah di sini? Lihatlah pepohonan dan dedaunannya. Angin tampaknya bertiup dari arah kiri. Sekarang lihatlah rambut wanita itu. Rambutnya tertiup ke arah yang berlawanan. Bagaimana bisa? Oke, semoga kamu siap untuk teka-teki yang lebih menantang. Dia punya hadiah untuk keluarganya. 1 set cangkir dengan warna berbeda. Sayangnya dia lupa memberi label pada cangkir dan tidak bisa mengingat cangkir yang mana untuk siapa. Dia hanya ingat bahwa cangkir untuknya berwarna hijau. Inilah yang dia ingat tentang cangkir-cangkir lainnya. Cangkir ibunya bukan warna perak. Cangkir ayahnya berwarna emas atau merah. Cangkir biru adalah milik adik perempuan atau adik laki-laki Mia. Jika cangkir ibunya merah, maka cangkir adik perempuannya berwarna emas. Jika cangkir ibunya berwarna emas, maka cangkir adik perempuannya berwarna biru. Selain dirinya, ada 4 anggota dalam keluarga Mia. Ibu, ayah, adik perempuan, dan adik laki-laki. Cangkir yang Mia beli berwarna emas, perak, biru, merah, dan hijau. Bisakah kamu tahu pembagian cangkir yang tepat? Oke. Cangkir Mia berwarna hijau. Mari kita asumsikan cangkir ibunya berwarna merah. Berarti adik perempuannya mendapat cangkir emas. Tapi lihat,
Cangkir sang ayah berwarna merah atau emas dan keduanya sudah diambil. Jadi asumsi ini salah. Maka cangkir sang ibu pasti berwarna emas. Ini berarti adik perempuannya mendapat yang biru dan ayah mendapat yang merah. Dan yang perak adalah milik adik laki-laki Mia. 4 orang teman, Ruby, Max, Olivia, dan Ethan, berkumpul suatu malam di bulan Desember untuk menghias kue kering untuk teman dan keluarga. Masing-masing membawa sesuatu: kue, jahe, kue gula, icing merah, dan meses. Ruby membawa icing gula merah atau kue jahe. Max tidak membawa meses. Kedua gadis membawa beberapa kue. Bisakah kamu tahu yang dibawa masing-masing? Kita tahu Ruby membawa icing merah atau kue jahe. Kita juga tahu bahwa kedua gadis membawa kue. Jadi Ruby pasti membawa kue jahe. Lalu Olivia membawa kue gula. Jika Max tidak membawa meses, berarti dia membawa icing. Jadi Ethan yang membawa mesesnya. Dan aku mulai lapar. Bagaimana denganmu?